Kalau lu belum kaya, hari ini gua bakal share cara-cara yang paling umum dipakai orang buat jadi kaya. Tonton video ini nyampe habis. Oke, jadi hari ini gua bakal ngebongkar semua cara-cara yang biasanya umum dipakai orang buat jadi kaya di zaman-zaman sekarang. Dan semua cara-cara ini bakal gua urutin berdasarkan tier list-nya. Gimana ketentuan tier list-nya? Yaitu dari setiap cara-cara buat jadi kaya ini, gua bakal tentuin berdasarkan 3 faktor. Faktor pertama, berapa jumlah modal yang dibutuhin di awal. Faktor yang kedua itu sustainability, jadi seberapa sustainable usahanya. Dan faktor yang ketiga itu seberapa cepat buat lu dapetin uang pertama lu dari masing-masing cara ini. Gue ulangin lagi ya 3 faktornya. Yang pertama itu berapa modal awal yang dibutuhin. Yang kedua itu seberapa sustainable, dan yang ketiga itu berapa lama waktu yang lu butuhin buat dapetin uang pertama lu. Oke, jadi kita langsung bahas aja cara buat jadi kaya. Yang pertama itu dropshipping. Dropshipping itu apa? Jadi intinya lu ambil produk dari penjual lain misalnya di Shopee, terus lu kirim produk tersebut dari suppliernya ke pembelinya, tapi atas nama toko lu sendiri. Cara promosinya ini umumnya ada dua cara. Yang pertama itu lu bisa bikin konten, rutin bikin konten misalnya di IG atau TikTok. Terus yang kedua itu lu bisa pasang iklan, misalnya iklan di Facebook atau iklan di Google. Sekarang gua bakal bahas kelebihan dan kekurangannya dropshipping. Kalau kelebihannya itu dia modal awalnya itu hampir nol, lu cuma perlu HP doang sama kuota. Terus kelebihannya yang lain itu lu nggak perlu stok barang, lu nggak perlu belajar skill apa-apa selain skill marketing. Untuk kekurangannya sendiri, kalau misalnya produknya berkendala, itu lu bakal lumayan pusing karena lu harus antara retur dan lu rugi atau lu banyak negosiasi deh sama supplier-nya. Kekurangan dari dropshipping yang lainnya juga itu stok barangnya terbatas. Tapi dropshipping ini adalah cara yang gue pribadi pakai buat gue pergi dari miskin sampai bisa bayar uang SMA gue sendiri waktu gue umur 16. Jadi ini gue taruh di tier A. Next itu ada usaha jasa. Ini freelance atau agency. Bedanya kalau freelance tuh lu solo, sedangkan kalau agency itu lu ada karyawan. Freelance yang gue bahas di sini itu umum aja ya. Jadi bisa freelance jasa marketing, jasa desain, jasa edit video, jasa IT. Menurut gue yang namanya freelance dan agency itu cara jualannya kurang lebih sama. Untuk kelebihannya sendiri ini modalnya hampir nol, cuma bedanya kalau dropshipping kan bisa lu mulai dengan HP doang, sedangkan kalau freelance lu biasanya perlu HP dan juga laptop. Kelebihan freelance yang lain itu hal yang lu jual kan itu jasa, jadi itu benar-benar berdasarkan skill dan pengalaman lu sendiri. Beda sama dropshipping yang lu cuma jualan barang orang lain, jadinya kualitasnya kan nggak bisa lu kontrol. Sedangkan kalau freelance itu kualitas yang lu jual itu bisa lu kontrol. Kekurangan freelance atau agensi yang pertama itu waktu. Waktu lu kan terbatas, sedangkan lu kalau mau dapat uang lebih banyak itu antara kliennya lebih banyak atau lu kliennya terbatas tapi harganya naikin. Tapi kalau harganya naikin juga berarti kualitas jasanya juga harus makin bagus lagi. Dan ujungnya kalau lu freelance dan klien lu makin banyak, berarti lu perlu lebih banyak manusia lagi, lebih banyak karyawan, dan ujungnya lu jadi agency. Jadi kekurangan freelance dan agency yang pertama itu di waktu, dan yang kedua itu metode marketing yang bisa dipakai untuk promosiin jualan jasa itu jauh lebih terbatas dibanding kalau lu jualan produk. Tapi kalaupun begitu, balik lagi di awal, untuk freelance atau agency itu modalnya benar-benar nol dan lu super cepat buat dapetin uang pertamanya, sama kayak lu dropshipping. Jadi ini layak gua taruh di A. Cara paling umum buat jadi kaya yang nomor 3 di era sekarang itu jadi konten kreator atau influencer. Kalau yang ini mungkin lu udah tahu lah ya, intinya lu rutin upload aja di medsos, mungkin di IG, mungkin di TikTok, YouTube, dan kawan-kawannya. Untuk kelebihannya yang pertama modal awalnya itu kecil karena lu cuma modal HP doang, rekam, terus edit di CapCut, terus upload. Kelebihannya jadi konten kreator atau influencer yang kedua, itu dia punya unlimited upside. Maksudnya di sini kalau lu misalnya udah lewat 100.000 followers di IG misalnya, itu lu seterusnya bakal gampang karena lu bisa pakai followers lu buat jualan misalnya produk lu sendiri atau dapat uang dari endorse atau dapat uang dari affiliates. Intinya nggak terbatas deh cara-caranya buat lu jadi kaya kalau lu udah jadi konten kreator yang oke. Kurangan dari pilih cara buat jadi konten kreator atau influencer ini, lu perlu waktu yang cukup lama. Mungkin setahun 2 tahun pertama itu lu nggak bakal dapat duit sama sekali dan itu wajar aja. Dan kekurangannya yang kedua, mirip kayak freelance atau agency, itu karena lu ini jualannya diri lu sendiri dan bukan produk, jadinya marketing channel yang lu bisa pakai itu jauh lebih sedikit, beda sama dropshipping. Maksud gua di sini kan kalau misalnya lu usaha dropshipping itu lu bisa pakai banyak banget marketing channel, mulai dari organik, posting di medsos tiap hari, iklan, terus pakai influencer, pakai affiliates dan kawan-kawannya. Sedangkan kalau misalnya freelance agency atau misalnya lu grow akun medsos lu buat personal branding jadi content creator, itu kan lu cuma ngandalin organik doang, yaitu
modal post tiap hari aja. Untuk manfaat atau potensi jangka panjangnya content creator itu layak di-es, tapi karena dia perlu waktu sekitar 1 sampai 2 tahun atau bahkan lebih buat dapetin uang pertama atau buat dapetin uang yang worth it, jadi ini gua taruh di B tier. Cara keempat yang umum dipakai buat jadi kaya di era sekarang itu jualan produk informasi atau info products. Ini tuh apa? Jadi lu jualan kursus atau jualan e-book atau jualan PDF yang isinya knowledge tentang suatu bidang. Misalnya lu tahu banyak hal tentang kripto, lu bisa bikin PDF yang isinya ngebahas kayak cara-cara trading kripto atau semacamnya. Atau lu juga bisa bikin website dan isinya video tutorial untuk trading kripto, misalnya seperti itu. Kelebihan dari jualan produk informasi itu yang pertama stoknya infinity. Nah, ini penting banget. Beda sama dropshipping. Kalau dropshipping kan kita jualan produk fisik. Kalau produk fisik itu pasti kan stoknya nggak mungkin nggak terbatas. Sedangkan kalau jualan produk informasi kan lu cuma jualan video doang atau misalnya jualan file PDF doang. Itu kan produknya nggak terbatas, jadi mau 5 miliar orang beli juga tetap aja nggak bakal habis stoknya. Terus kelebihan yang kedua itu lu capek di depan doang, jadi lu capek mungkin ngerekam atau nulis di awal doang, tapi seterusnya lu bisa jual berkali-kali ke sebanyak mungkin orang. Terus yang nomor 3 marketing channel yang lu bisa pakai buat jualan info products ini sama banyaknya kayak lu jualan produk via dropshipping. Karena kan mau produk fisik maupun produk jasa, itu lu marketing channelnya kurang lebih sama. Lu gak cuma bisa ngandelin organik, tapi lu juga bisa ngandelin iklan, lu bisa ngandelin influencer, lu bisa ngandelin affiliates, dan berbagai cara marketing deh pokoknya lu kalau jualan produk tuh gampang deh. Nah, sekarang kita bahas kekurangannya. Kekurangan dari jualan produk informasi kayak kursus atau e-book atau PDF itu lu bentuknya one time payment. Maksudnya kan pembeli cuma bayarnya sekali doang. Jadi dia gak bakal ada repeat order kecuali kalau lu bentuknya kayak komunitas berbayar terus lu ada yearly subscription. Itu pun gua yakin mayoritas isi komunitasnya gak bakal terus-terusan buat bayar. Karena apa? Karena balik lagi one time payment. Kalau lu misalnya beli kursus kan lu nggak perlu buat terus-terusan bayar kan, lu cuma perlu bayar di depan, lu lihat isi kursusnya apa, lu pelajarin mungkin 2 minggu nyampe 4 minggu terus lu cabut, pasti kayak gitu mayoritas orang yang beli kursus. Terus kalau kita bahas berapa banyak waktu yang diperluin buat dapetin uang pertama lu dari jualan info products, itu relatif sih. Tapi menurut gua itu bisa cepat sih soalnya mirip banget kayak dropshipping. Jadi untuk jualan info products ini gua taruh di A tier, mungkin better dibanding freelance atau agency. Mungkin juga better dibanding dropshipping, cuma ini debatable sih. Next, cara umum buat jadi kaya itu bikin B2B SaaS. Artinya lu ngoding aplikasi software, biasanya aplikasi website, yang bisa dipakai untuk membantu operasional bisnis lain. Contohnya kalau di Indonesia itu ada Mekari Jurnal, dia jualan aplikasi buat lu ngatur seputar faktur atau pembukuan bisnis-bisnis. Biasanya dipakai sama bos-bos pabrik atau sama pengusaha pada umumnya. Kelebihan dari lu bikin B2B SaaS itu stoknya infinity, jadi lu bisa jual ke sebanyak mungkin orang. Dan kelebihan dari bikin B2B SaaS yang kedua itu super sustainable, karena kan ini bisnisnya bentuknya subscription ya. Dan biasa bisnis tuh kalau udah betah pakai satu aplikasi dia males banget pindah karena udah banyak data yang ada di dalam aplikasi tersebut. Kelebihan dari bikin B2B SaaS yang ketiga itu profit marginnya gede, biasanya mungkin 50% atau 60% lebih. Kelebihannya yang keempat itu banyak marketing channel yang lo bisa pakai, sama kayak jualan produk fisik atau jualan produk informasi. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama lu harus belajar ngoding. Terus yang kedua, harus ada constant customer support karena yang namanya aplikasi itu pasti ada bug-nya, pasti ada error-nya. Jadi pasti bakal banyak kendala tiba-tiba. Terus kekurangan dari bikin B2B SaaS yang kedua, itu lu harus ada modal awal. Mungkin sekitar 1 juta atau lebih buat bayar database-nya, buat bayar untuk deployment-nya, atau tools-tools buat bantu lu ngoding pakai AI. Itu kan bayar sekitar $20 atau lebih. Jadi bikin B2B SaaS ini untuk potensi jangka panjangnya gue bisa taruh di S. Tapi karena untuk dapetin uang di awalnya itu salah satu yang paling susah dan juga modal awalnya juga cukup besar dibandingkan yang lain, ini gue taruh di B tier. Cara paling umum buat jadi kaya yang selanjutnya itu bikin aplikasi B2C, yaitu lu ngoding aplikasi yang lu rilis di App Store atau di Play Store, terus nanti bisa dipakai sama orang-orang yang punya HP. Bedanya sama B2B SaaS, kalau B2B SaaS itu umumnya bentuknya website dan biasa nargetin pengusaha atau bisnis lain. Sedangkan kalau B2C apps atau aplikasi HP itu umumnya targetin B2C atau konsumer luas, masyarakat luas. Contoh aplikasinya apa? Contohnya itu Kale.ai, itu dia aplikasi buat tracker kalori. Kelebihannya bikin B2C apps apa? Pertama, sama kayak B2B SaaS, itu stoknya infinity. Terus yang kedua, ini sustainable, karena kan bentuk bisnis modelnya itu subscription.
Mungkin weekly subscription atau monthly atau yearly. Jadi orang bayar tiap minggu atau tiap bulan atau tiap tahun. Kelebihannya yang ketiga itu marketing channel yang dipakai juga variatif. Sama kayak lu jualan produk fisik, info products, atau jualan B2B SaaS. Tapi kalau bikin B2C apps, itu lu ada satu kekurangan yang benar-benar besar banget menurut gua, yaitu lu harus upload produk lu ke Google Play dan App Store. Dan di sini tuh ada biaya sekitar 15% sampai 30% dari omset lu. Buat orang-orang yang udah pernah rutin jualan pasti nggak enak gitu dengarnya, masa 15% sampai 30% dari omset bakal diambil. Jadi itu kekurangan utama dari bikin aplikasi B2C. Untuk kekurangan yang kedua, itu mirip kayak bikin B2B SaaS, yaitu lu pertama harus belajar ngoding, terus lu kedua harus prepare dana sekitar 1 juta atau mungkin lebih buat bayar tools AI buat bantu lu ngoding, buat bayar database-nya, buat bayar untuk rilis-nya, dan untuk bayar Apple Developer Membership. Itu tuh kalau lu mau upload produk di App Store atau di Google Play, itu lu harus bayar dulu. Kalau Google Play itu sekitar 300.000, kalau App Store itu sekitar 1,6 juta, $100 soalnya. Jadi ini gua taruh di C tier. Next, cara yang umum buat jadi kaya di zaman sekarang itu jadi affiliates. Ini juga mungkin udah umum dan kalian udah pada tahu, jadi intinya lu jualan produk orang, terus tiap ada penjualan, lu dapat komisi. Kelebihannya itu lu nggak perlu stok barang, modal awalnya kecil alias HP doang, terus ada banyak marketing channel yang lu bisa pakai. Kekurangannya dari jadi affiliates itu mungkin kurang stabil ya, karena kan kalau lu misalnya upload atau review produk itu nggak mungkin semua video lu itu bakal viral, mungkin cuma satu 2 mungkin dari sebulan paling 2 aja. Jadi income-nya itu sangat-sangat tidak predictable. Tapi tetap aja menurut gua karena buat jadi affiliate itu perlu modal yang benar-benar minim, jadi ini layak buat ke C tier. Dan cara yang paling umum buat jadi kaya di zaman sekarang yang terakhir itu day trader, alias lu trading kripto atau nggak lu trading saham. Kelebihannya apa? Kalau misalnya lagi di fase-fase bull market alias fase-fase ekonominya lagi oke, itu lu bisa dapat banyak banget uang. Mungkin ada bumbu-bumbu hoki juga. Tapi ini juga banyak banget kekurangannya. Yang pertama itu gak sustainable. Karena kan gak ada yang bisa prediksi arah market tuh bakal kayak gimana. Dan kalau misalnya lagi bear market alias lagi kering nih, lagi dikit ada kripto atau saham yang naik, itu lu jadinya agak bingung juga buat ngasilin uangnya gimana. Terus kekurangannya yang lain ini paling high risk dibanding yang lain. Karena balik lagi ke kekurangan yang pertama, ini benar-benar unpredictable dan saingan lo itu bukan orang-orang biasa, tapi perusahaan-perusahaan finance yang punya karyawan-karyawan PhD. Terus kekurangan yang ketiga, ini tipe-tipe kerjaan yang lu tuh harus fokus banget dan harus benar-benar kontrol mental banget. Jadi beda sama semua cara lainnya, kalau cara lainnya tuh lu ada satu bad day juga nggak masalah, satu hari buruk juga nggak masalah. Meanwhile kalau day trader itu lu ada satu hari buruk, misalnya lu emosional, lu bisa kayak hilang banyak banget uang lu. Jadi menurut gua bisa nggak jadi kaya via trading? Menurut gua bisa, tapi susah, jauh lebih susah dibanding semua cara lain yang ada di sini. Jadi untuk day trading kripto atau saham itu gua taruh di D tier. Oke, jadi paling segitu aja pembahasan dari gua. Kalau video ini kira-kira guna buat lu, jangan lupa subscribe. Dan kalau misalnya lu ada nggak setuju atau nggak suka sama video ini, jangan lupa buat dislike juga. Kalau lu tertarik sama topik terkait keluar dari kemiskinan, naikin kelas ekonomi keluarga lu, keuangan, atau produktivitas in general, sekali lagi gua ngomong jangan lupa buat subscribe dan see you in the next video. Bye.